Pemirsa, tim SAR melalui KRI Hasanuddin menyelamatkan 4 korban kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan. Pencarian 21 korban kapal tenggelam hari ini diperluas dari lokasi tenggelamnya kapal. Hari ini pencarian korban kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan kembali dilakukan. Pencarian diperluas dari tempat kapal tenggelam. Tim SAR memastikan dalam proses operasi SAR selama 2 hari tidak menemukan serpihan atau tanda-tanda kapal hancur akibat hantaman gelombang laut. Kita pantau di area yang diperkirakan menjadi spot, bisa menjadi tempat pergerakan karena ombak dan sebagainya itu. Di sana posisi nelayan kita sudah banyak dan kapal-kapal juga pencarian sudah ada beberapa, dan kita memang sudah koordinasikan untuk meminta bantuan. Sudah ada dari teman-teman Basarnas, kemudian kemarin BPBD kita juga, kemudian Angkatan Laut juga sudah bergerak, Kodam juga, kemudian Bapak Kapolri melalui Pak Kapolda tadi sudah mengkonfirmasi juga akan menurunkan, sudah bergerak juga sekarang. Sebelumnya 4 korban penumpang kapal motor ladang Pertiwi kembali diselamatkan. Kali ini penyelamatan dilakukan oleh awak kapal kargo yang melintas di perairan Pulau Pamatuang, Pangkep, Sulawesi Selatan hari Minggu kemarin. 4 korban selamat dievakuasi ke KRI Hasanuddin untuk dibawa ke Kota Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hingga pencarian hari kedua, tim SAR gabungan mencatat korban selamat 21 orang, 10 orang berada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, 11 korban selamat lainnya berada di Kalimantan Selatan. Tim DVI juga disiagakan di posko operasi SAR di Pelabuhan Pautere. Dari Kabupaten Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan dan Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui update terkait evakuasi korban kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami Kepala Basarnas Sulawesi Selatan, Bapak Junaidi. Halo, selamat siang Pak Junaidi. Hingga sejauh ini Pak Junaidi, apa kendala yang dihadapi para tim untuk mengevakuasi para nelayan yang masih dicari pada siang hari ini? Selamat siang Mas Bram. Jadi untuk kendala hingga siang ini tidak ada kendala. Kenapa? Karena cuaca yang begitu bagus ya, untuk ketinggian gelombang juga kalem 0 hingga 0,5 meter, sehingga tidak menghambat pencarian daripada korban yang akan kita cari untuk hari ini. Dan untuk wilayah pencarian untuk hari ini dengan banyaknya bantuan alut, aset, kapal dan pesawat atau helikopter juga, sehingga pencarian untuk hari ini kami perluas hingga 20 nautical mile. Namun untuk dengan sinergitas teman-teman semua, dari 21 korban yang kemarin tercatat kita temukan, dengan sinergitas dan kebersamaan kompak dalam pelaksanaan kegiatan operasi SAR ini, maka ditemukan lagi 10 orang korban yang di Pulau Pemantauan. Semua sudah di cross check kebenarannya, termasuk nahkoda atau juraganya juga ada di 10 orang itu, sehingga hari ini korban itu bertambah menjadi 31 orang selamat. Demikian Mas Bram. Oke, rencananya Pak, pencarian akan dilakukan sampai berapa lama lagi Pak? Untuk pencarian tetap kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 bahwa pencarian operasi SAR itu dilaksanakan selama 1 minggu atau 7 hari. Karena kita sudah melaksanakan hari ini 3 hari, semoga korban yang ke-11 orang ini bisa ditemukan. Kalau memang tidak ditemukan, berarti kita lanjut sampai 4 hari lagi, sampai 7 hari tidak ada tanda-tanda kita tutup. Kalau ada tanda-tanda kita lanjutkan lagi 3 hari. Demikian aturan begitu Mbak. Ya Pak Junaidi, ini masih ada sejumlah orang yang masih belum juga ditemukan. Lalu apa Pak penyebabnya sehingga sulit masih ditemukan Pak? Ya, yang pertama penyebabnya adalah memang belum ditemukan karena belum ada informasi yang kita dapatkan dari apakah itu nelayan ataukah kapal-kapal yang melalui daripada lokasi kejadian itu, sehingga belum kita menemukan korban tersebut. Tetapi untuk sesuai dengan SAR plan atau teknik pencarian daripada Basarnas atau daripada SAR itu kita laksanakan dengan baik, mulai dari lintang bujur untuk SAR map atau search and rescue
map yang telah kita laksanakan. Dalam tiap hari kita merubah posisi tergantung atau sesuai dengan perhitungan SAR plan untuk angin dan arus kita laksanakan dengan baik, dan tentunya OSC atau One Scan Commander telah membagi seluruh daripada seluruh alut yang ada di pelaksanaan kegiatan operasi SAR ini. Ya, untuk cuacanya sendiri saat ini dalam melakukan proses evakuasi seperti apa, Pak? Dan ada berapa jumlah korban lagi yang saat ini memang masih dicari oleh tim Basarnas? Jadi untuk cuaca sangat bagus ya. Pelaksanaan operasi SAR lancar dan tidak ada kendala apapun di lapangan. Semoga ini terus berlanjut sehingga kita memfokuskan ke 11 orang ini bisa ditemukan secepatnya, Mbak. Bapak sebelumnya sudah mengatakan bahwa 10 orang kembali ditemukan. Nah, saat ditemukan Bapak, ini kondisi para korban seperti apa ketika ditemukan? Apakah mereka terombang-ambing di lautan begitu saja? Ya, jadi ditemukan laporan dari salah seorang nelayan Mandar, ya, Mandar, Sulawesi Barat, mengatakan bahwa korban semua ada 10 orang dia temukan dan langsung dibawa ke Pulau Pemantauan dan semuanya selamat. Kebetulan 10 korban ini adalah orang asli dari Pulau Pemantauan yang dimaksud. Sehingga tadi pagi 06.00 personil SAR atau tim SAR langsung meng-cross check ke lokasi pemantauan atau pulau pemantauan itu, dan rupanya semua korban di situ adalah betul adanya 10 orang itu sesuai dengan nama yang tercatat di jumlah penumpang itu. Baik, untuk saat ini kondisi korban dalam keadaan seperti apa, Pak? Kondisi korban dalam keadaan aman, sekarang sudah beraktivitas lagi di rumahnya karena kebetulan untuk di 10 orang itu memang rumahnya di Pulau Pemantauan. Kemudian untuk yang 10 orang lagi yang diturunkan di Pulau Sandro Bengi atau di Pelabuhan Sandro Bone, itu di Takalar semua sudah dibawa ke Pangkep oleh Wakil Bupati Pangkep. Kemudian yang 7 orang yang diturunkan di Banjarmasin juga hari ini sudah diambil oleh Bupati untuk diantar ke Makassar dan langsung dievakuasi ke rumahnya. Dan 4 orang yang tadi malam dievakuasi oleh KRI Hasanuddin itu sekarang berada di puskesmas, ya, lagi dalam perawatan karena kondisinya masih melemah sehingga masih menunggu keluarga atau Bupati Pangkep untuk menjemput keempat orang ini dan langsung dibawa ke Makassar. Demikian, Oke, Pak. baik, terima kasih Pak Junaidi untuk informasinya. Semoga korban dapat ditemukan sisanya, dan untuk tim dari Basarnas juga bisa dalam keadaan sehat dalam melakukan proses evakuasi. Terima kasih sekali Pak Junaidi, sehat selalu dan selamat bertugas Pak. Selamat siang.